Dengan harga 10 juta kurang 1000, lu akan dapat laptop AI PC dengan 45 tops, baterai awet sampai 20 jam, tapi gunanya buat apa? Gimik doang biar laku atau beneran fungsional fitur-fiturnya? Yuk kita bahas Asus VivoBook 14 A1407 QE. Tahu nggak sih, gue kira laptop yang pakai platform baru itu udah pasti akan selalu mahal. Apalagi dalam pengembangannya masih perlu disupport Transini. Jadi ya harganya mahal tuh wajar. Tapi laptop ini mematahkan asumsi tadi. Karena apa? Karena ini adalah laptop Windows dengan platform Snapdragon paling terjangkau yang bisa lo dapetin di market sekarang. Harganya cuma 9,99 juta alias 10 juta kurang 1000. Laptop ini kasih beberapa hal yang sama sekali nggak ada di laptop lain sekelasnya. Secara looks, laptop ini bawa konsep thin and light ya, cukup tipis dan ringan dengan bobot di 1,49 kg aja dan ketipisan di 1,79 cm. Dilihat-lihat, diteliti lebih deep gitu kan. VivoBook sekarang lebih simple ya, lebih low profile dibanding VivoBook 1-2 tahun belakang. Yang kalau nggak salah itu ada aksen-aksen yang timbul di bagian belakangnya. Sekarang clean aja dan jatuhnya ini tuh lebih stylish aja kelihatannya menurut gua ya. Dan karena si VivoBook ini punya rancangan sasis yang baru, jadi si engselnya ini tetap bisa dengan mudah dibuka pakai satu tangan doang, sama kayak Asus ZenBook 14 yang beberapa kali kita review. Meskipun harganya beda lumayan jauh ya. Ya pokoknya nice lah dari sini. Untuk yang belum tahu, laptop ini tuh pakai chipset Qualcomm Snapdragon X biasa. Ya kalau mau lengkap X1 2600. Chipset yang sama persis yang dipakai sama ZenBook 14 yang cukup hype saat pertama kali dirilis. Soalnya dia masih jadi laptop AI PC teringan di dunia untuk saat ini ya, setahu gue ya. 899 gram doang bobotnya. Buat yang mau nonton full reviewnya, gue masukin rekomendasi video di atas sini ya nih. Aduh, halangan mic. Maaf. Nah, sesuai yang gue singgung di awal, laptop ini udah punya kapabilitas AI sampai 45 tops, yang artinya udah Copilot plus PC, bukan sekedar Copilot biasa ya. Lalu fungsinya di mana dan untuk apa? Nah, ini nih yang perlu kita bahas. Yang paling simpel buat di sini, buat Microsoft Studio Effect di webcamnya yang sepenuhnya udah manfaatin NPU Snapdragon Hexagon di laptop ini. Tambah lagi ada AI noise cancellingnya, jadi ya bantu banget kalau misal kita lagi meeting bisnis dadakan gitu kan, video call dadakan di tempat yang rame-rame gitu. Ini bakal bantu banget. Apalagi kalau bisnisnya itu menyangkut deal-dealan yang sampai 1 kuadriliun gitu kan, macem korupsi Selain itu, AI ini juga bakal kepakai juga di software StoryCube, aplikasi semacam galeri di handphone yang base-nya itu udah pakai AI yang tugasnya untuk organizer video, foto, audio, bahkan biar si penataan file ini lebih rapih. Buat videographer, fotografer yang pakai laptop, ini harusnya akan ngebantu banget. Selain itu tentu ya bakal support Copilot Plus nanti saat Copilot Plusnya ini udah dirilis resmi secara global. Sampai video ini dibuat, Microsoft baru hanya rilis fitur Copilot biasa ya untuk dukungan laptop Windows terbaru di tahun 2025 ini, termasuk laptop ini. Dan dengan hanya sekedar Copilot biasa pun buat gua saat ini secara fungsi itu banyak banget ngebantu untuk permudah kerjaan gua, termasuk saat gua stuck untuk bikin kerangka video YouTube. Itu ngebantu banget, dan mungkin buat para pekerja juga AI di Copilotnya ini logically ini bisa bantu banget solve problem mereka. Misal gitu kan di kantor nge-stuck buat bikin optimasi rumus Excel. Ini ya Copilotnya tuh bisa dengan mudah ngebantu kalian para pekerja untuk solve problemnya ini. Responnya pun cepat, dan sekarang saat lu ngobrol sama Copilotnya ini rasanya udah kayak ngobrol sama orang aja. Jadi udah gak kayak sama AI banget, kaku-kaku gitu kan. Ini lebih flawless aja. Begitu sedikit intermezzo soal fungsi AI di laptop satu ini. Jadi ya beneran kepake ya, ada fungsinya dan bukan gimmick semata. Kelar bahas spek, fungsi AI dan lain-lain, kita bahas laptopnya. Keyboardnya pertama, yang kalau dibilang nyaman ya nyaman aja sebenarnya, karena pakai Asus ErgoSense kan, udah ada shortcut Copilot key-nya juga. Cuman ini touchpadnya karena tangan gua gede gitu kan, terus si touchpadnya ini support smart gesture, jadi sering kali nggak sengaja ke scroll naik turun yang bikin laptop ini tiba-tiba tingkat kecerahannya berubah. Ini agak ganggu sih lama-lama, cuma ya kadang tiap orang berbeda-beda ya soal ini ya. Ada yang ya udah gitu kan nggak apa-apa, cuman gua sendiri kayak aduh gemes gitu loh.
Padahal feel ngetik keyboardnya tuh udah nyaman banget, cuma saat agak keganggu brightnessnya naik turun gitu kan, sesekali itu agak keganggu jujur ya. Pokoknya ini keyboardnya bisa dibilang salah satu yang ternyaman untuk kelas harga 10 jutaan ke bawah ya. Feeling penggunaan touchpadnya juga responsif sama presisi dengan material yang solid juga ya di bagian sini. Intinya satu itu doang yang agak ganggu soal touchpadnya. Selain itu udah clear, aman dan nyaman. Selain bodinya yang emang low profile, layar juga jadi salah satu poin pembeda yang kentara banget ya ketimbang sang kakak si ZenBook 14 A1407 QE. Layar laptop ini biasa aja, nggak jelek-jelek amat, Full HD Plus atau WXGR resolusinya, IPS level dengan 45% NTSC. Dibilang bagus banget enggak, tapi dibilang jelek juga enggak kok, karena sepemakaian gua masih sangat bisa kerja pakai laptop ini dengan experience yang cukup nyaman sih. Secara coloring display juga di mata ya nggak jelek lah hitungannya, cukup aja. Yang agak gua kaget sebenarnya dari sisi audio quality ya, yang ternyata bagus loh speakernya. Powernya keluar jernih, bassnya cukup nendang tapi tetap balance di telinga. Ya pas aja gitu komposisinya, macam rasa komposisi menteri di negeri Konoha. Wow. Keunggulan lain yang gua suka adalah soal baterai. Kapasitasnya emang gak gitu gede ya, cuma 50 Wh. Cuma karena ini pakai Snapdragon, pakai ARM gitu kan, ketahanan baterainya bisa sampai sekitar 18 jam. Di skenario modern office, PC Mark 10 dan saat gua pakai kerja beneran gitu kan, beneran dipakai kerja nih, scripting, nonton video, main game sekali dengan komposisi waktu 8 jam per hari, ini baterainya sanggup tahan 2 hari, nggak ngecas. Jadi mantap. Efisiennya tuh beneran efisien ya, bukan omong-omong doang kayak itu yang ngomongin efisien terus tapi tiap minggu bagi-bagi jabatan. FYI, charger yang dikasih sama Asus juga charger Type-C 65 watt yang bisa juga dipakai untuk HP-HP zaman sekarang. So one charger for all ya. Lebih hemat tempat kalau di tas dan gak ribet kan kalau kayak gini, jadi bisa dipakai buat banyak device sekaligus. Storage bawaan laptop ini 512GB SSD Gen 4 yang gak gua sangka kenceng speednya, 6000-an Mbps loh. Dan kalau dirasa kurang ini bisa di-upgrade juga ya, tapi diganti bukan ditambah. RAM-nya pun wah kenceng cuk, sama kayak ZenBook ini LPDDR5X 8448 MHz. Ini jadi VivoBook rasa ZenBook ini dari storage dan RAM-nya. Nah sekarang kita ngomongin performa ya, yang menurut gua makin kesini makin better, makin banyak software yang secara compatibility udah berjalan native, bukan hanya emulasi, termasuk si Geekbench 6. Software pengujian CPU cross platform yang skornya kalian bisa cek juga secara online kalau nggak percaya sama reviewer. Laptop ini dapetin angka multicore di sekitar 10 ribuan poin atau selevel sama CPU AMD Ryzen AI 9 365 atau memang identik sama skor Geekbench ZenBook A14 yang sebelumnya kita pernah review, yang juga pakai chipset yang sama ya, termasuk untuk single core-nya juga yang ada di angka 2100-an poin. Begitupun di Series 2024 ya, single core-nya ada di angka 90 sampai 100-an poin, serta multicore-nya ada di angka 560-an poin. Kalau di aplikasi creation gimana bang? CapCut aman banget, udah jalan native. Kalau Premiere Pro gimana? Pas gua coba di laptop yang pakai Snapdragon X lain ya, yang X Elite, itu sebenarnya jalan tuh. Sementara kalau yang Snapdragon X biasa di laptop ini sayangnya ini nggak jalan ya. Jadi pas gua install tuh langsung force close. Dan ini entah masalah compatibility, minimum requirement yang nggak nyentuh atau gimana. Ya harapannya sih ke depan bisa lah support untuk Adobe Premiere Pro di laptop Windows ARM yang Snapdragon yang versi termurah ini, harapannya gitu. Jadi potensinya sebenarnya ada, bagus, cuman ya emang beberapa software yang belum jalan native ini yang masih jadi problem ya. Kadang emulasinya kurang proper atau gimana gitu kan. Sementara kalau software yang udah jalan native itu sebenarnya aman-aman aja, udah stabil, optimize gitu kan, dan kenceng nih potensinya sebenarnya. Contohnya di CapCut tadi gitu kan, ataupun kalau di benchmark Synthetic itu Geekbench 6 itu kan udah kerasa kencengnya. Dan kalau aja ini dari sisi emulasinya ini lebih bagus gitu ya. Dari kondisi yang sekarang, macam dulu transisi Apple dari pakai Intel ke ARM, itu gua yakin ARM di Windows ini ya bakal head to head banget sama Intel maupun AMD sebagai kompetitornya. Bahkan bisa melahap beberapa pasar kubu merah atau kubu biru mungkin ya. Kalau software yang berjalan emulasi itu emang bener-bener smooth gitu, begitu transisinya gitu kan. Tapi sayangnya kan tidak. Jadi udah nangkep kan kalau AI di laptop zaman sekarang, laptop yang udah bawa embel-embel AI PC, ya sebenarnya bukan hanya gimmick semata, fungsi, fitur, kegunaan bisa banget dimanfaatin
dan dimaksimalin untuk penggunaan sehari-hari. Dari mulai hal-hal yang musingin macam bikin rumus Excel yang proper gitu kan, ya bisa dibantu pakai Copilotnya gitu kan. Atau hal-hal receh macam meeting dadakan gitu kan di tempat yang rame butuh peredam noise cancelling, itu ya bisa dibantu juga sama nih laptop sama AI-nya. Intinya kalau ada teknologi baru, saran gua sebagai orang yang suka teknologi juga, ya diterima dulu aja, jangan langsung menolak. Kalau misal bisa berguna, ya why not untuk dimanfaatin dan dimaksimalin kan. Dan dari apa yang udah gua pahami dari laptop, dari hasil pengujian berbagai skenario penggunaan, entah itu penggunaan sehari-hari maupun tes-tes biasa, gua rasa perangkat ini bakal cocok buat kalian para early adapter. Orang-orang yang suka dan mau rasain experience baru, experience pertama di platform ARM Windows. Entah mahasiswa, pelajar, guru, ataupun budak corporate gitu, bakal cocok sama laptop ini. Intinya buat yang pertama mau beli laptop Copilot Test PC tapi budgetnya itu agak mepet, nggak terlalu tinggi, 10 jutaan gitu ya mentoknya, ini masih masuk. Kapabilitas AI-nya juga nggak nanggung, ini udah 45 tops yang jadiin ini sebagai laptop AI PC 10 jutaan dengan tops terbanyak saat video ini dibuat. Dan nggak hanya AI, nggak hanya tops-topsnya doang jualannya, daya tahan baterai, performa kenceng layaknya ZenBook 14 juga jadi hal yang nggak bisa kita pandang sebelah mata doang. Lu beli ini kasarnya akan rasain performa ZenBook 14 tapi dengan versi yang terjangkau alias versi light. Dan yang gak gua expect adalah ternyata SSD-nya kenceng 6000-an. Awalnya gua ngira bakal dipangkas gitu kan, SSD-nya ke 3000-an Mbps gitu ya, dan gua bakal nerima juga, tapi ternyata masih yang 6000-an Mbps juga. So it's good enough. Hal yang kurang gua serg di laptop ini tadi ya satu doang, soal touchpadnya yang kadang-kadang saking sensitifnya saat gua ngetik-ngetik itu brightnessnya naik turun sendiri karena gua nggak sengaja nyentuh dikit bagian samping touchpadnya yang udah support sama smart gesture. Preferensi sih ini sebenarnya, kalau tangan kalian nggak terlalu big size gitu kan, mini gitu kan, ini harusnya nggak masalah sama hal kayak ginian. Oke, mungkin sampai sini dulu konten kali ini. Buat yang ada pertanyaan lain coba komen di bawah, semoga bisa bermanfaat buat kalian konten ini. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi Yusril bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.